Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan secara online Pak, yang hari ini kita awali dengan berzikir Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan bisa memahami apa yang kita bahas nanti dapat kita terima dengan baik, serta guna mempermudah dan memperlancar dalam penulisan tugas akhir dan mungkin tugas-tugas lainnya dalam ke depan. Ala ini ya, walaupun tasyrifat al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Minggu lalu ada tugas ya. Perlu dibahas. Kalau perlu dibahas, silakan ada yang mau bahas dulu di halaman 36 ya. Ini teori peluang sih, penerapan di keuangan. Siapa yang mau menampilkan dulu untuk kita bahas? Barangkali Mbak Karina Ya, Pak. ditampilkan. Kalau sudah ditulis bisa di screenshot, di share daripada nulis lagi lamaan di whiteboard. Saya fotokan, saya kirim ke grup, Pak ya. Ya, saya tampilkan.
Sudah terlihat belum, Pak? Iya, diperbesar. Iya, dijelaskan, Mbak. Baik, Pak. Jadi, untuk soal yang exercise 1.1 kemarin itu tentang kesalahan penulisan. Jadi, dengan peluang kesalahan penulisan, untuk P0-nya itu 0, diketahui 0,2, P1-nya 0,35, P2-nya 0,25, dan P3-nya itu 0,15. Nah, ditanyakan yang pertama itu probabilitas ketika membuat kesalahan setidaknya 4. Jadi, di sini bisa dicari Bentar, ini peluang soal yang mana ya, Mbak? halaman 36, Pak. Bukan yang saya mengerjakannya yang ini, Pak. Masa ini soalnya? Anda pakai buku apa? Bukunya Sheldon M. Ross. Iya, judulnya An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Elementary, bukan Introduction. Iya, Introduction to Mathematical Finance. Heeh. Itu Bukan Elementary ya, beda lagi. yang edisi 3 itu, Pak. Yang judulnya Introduction to Mathematical Finance. Teman-temannya yang di share bukunya apa? Sama, Pak. Nah, ini kan bukunya. Kemarin tak tunjukkan Introduction. Nggak kelihatan. Bukunya gini. Bener enggak? Soalnya kok Covernya beda, Pak. nah, beda, bukan elementary, introduction. Yang lain buku apa yang dipakai? Dan bukumu apa dan Elementary, Pak. kok elementary bukan an introduction? Masa belum pernah tak share sing introduction? Belum, Pak. Ah, lah kok elementary. Elementary di situ beda. Itu bukan itu ya. Sheldon an introduction, an introduction. Introduction to probability. Coba sih tak share bukunya.
halaman 36 kalau elementernya apa? Kalau elementer itu bukan halaman 36 karena 36 itu belum masuk geometrik, belum masuk Brownian motion. Iya. eh, Kalau elementer itu 36 itu bukan latihan soal loh. Ya kan? Kemarin itu ngiranya halaman 36-nya itu 36 urutan PDF-nya, Pak. Itu kebetulan latihan soal 1.1 itu. Oh, ya kan aku bilangnya halaman. Halamannya kan bisa dicek. Mana? Kalau yang in introduction, kalau bukunya elementary bukan halaman 36. Oh, itu yang saya share beda ya edisinya. Edisi edisi pertama tahun 99.
Kalau di elementary itu halaman 46. Brownian motion. Ini belum tak lihat. Ini 3.6 halaman. Kalau di elementary halaman 46. Ini Brownian motion. Brownian motion. Kalau halamannya 30, kalau urutannya 36 itu bukan halaman 36 ya. Urutan 36 itu ini halaman 18. Urutan bukan halaman. Ini yang dikerjakan ya. Ini belum masuk brand motion dong babnya, ini bab 1 masih teori peluang. Kan nggak nyambung. Artinya bukan, kita nggak pakai bab 1 langsung bab 3 kan saya penjelasannya. Prostok langsung bab 3 ini toh. Kemarin yang kita bahas, ya otomatis soal latihannya ya bab inilah, nggak mungkin mundur. Lah gimana toh mikirnya. Jadi yang soal yang saya berikan itu soal latihannya burn motion, bukan latihan soalnya probability. Ini burn motion. Halamannya ya halaman 46 ini. Iya, halaman 46. Kalau di buku elementary. Buku yang saya pegang ini beda ya. Ini edisi pertama. Yang saya share itu edisinya beda lagi. Edisi 9, 8. Oh, bukan Martin Feinen ini ya. Salah ini. Ini beda. Buku yang saya share beda itu. Bukan probability. An introduction to mathematical finance. Nah, ini harusnya yang saya share. Matematika keuangan dan keuangan. Seldom and cost. Nah, yang ini yang terakhir itu saya share itu yang sesuai halaman 36. Yang an introduction. Nah, ini. Nah, halaman 36 kan. Yang terakhir itu bukunya yang dipakai. Kalau elementary halamannya beda, soalnya juga beda urutannya. Ya mirip-mirip sih, tapi ya yang saya maksud itu sebenarnya ini. Berarti salah buku ya? Semua Iya, Pak. Iya. gak jadi dibahas dah.
jadi dibahas. Kan saya kemarin menjelaskan ini toh. Ya toh log normal. Di latihan soalnya geometric ground motion, bukan latihan soal teori peluang zaman kuliah dulu. Meskipun ekspektasi peluang ini masih peluang, tapi langsung di harga saham. Maksudnya begitu. Jadi nggak jadi dibahas ya. Itu berarti minggu depan. Kemarin soal latihannya nomor berapa? Nomor 1, 4 dan 5, Pak. 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 ini. Kemarin kita bahas distribusi dari harga saham berupa log normal. Nih, Lutfia nggak masuk ya? Tadi izin, Pak, katanya ke Surabaya check up. Oh, berarti nggak jadi dibahas dah minggu depan aja. Tambahan penjelasan aja supaya lebih siap. Di layar muncul ya geometric bond motion ya. Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke. Geometric Brownian Motion yang bukunya An Introduction to Mathematical Finance. Ya, ini harga saham S pada waktu ke Y. Y-nya adalah kita katakan sebagai waktu atau selang waktu yang kalau S0 ya waktu sekarang. Jadi harga saham pada waktu ke Y, jelas ini Y yang akan datang ya. Karena kita di sini terapannya mau perkirakan harga saham yang akan datang. Jadi majunya ke depan. Majunya ke depan. Mana ada maju ke belakang ya. Maju ke belakang, maju mundur ya San ya. Ya jelas maju itu ya ke depan. Nanti Lewat cantik, Pak. bilang. Jadi kita memperkirakan nilai harga saham pada waktu yang akan datang. Y-nya itu positif ya sampai tahingga. Itu mengikuti gerak Brown motion geometrik dengan drift atau rata-rata mu, volatilitasnya sigma. Volatilitas itu akar dari variansi ya. Itu volatilitas atau bahasa statistik simpangan baku. Bahasa keuangan tentunya pada harga saham volatilitas. Yang mana nilainya non negatif karena di sini harga rata-rata dan variansi tidak pernah bernilai negatif. Apalagi waktu jelas ke depan tidak mungkin negatif. Variabel acak perbandingan antara harga saham pada waktu T plus Y dibanding dengan harga saham pada waktu ke Y. Nah, ini gambarannya. Ini saya pakai coret-coret langsung.
Ini saat ke 0. Di sini saat ke Y. Nah, ini Y plus T. Waktu saat Y plus T. Jadi selangnya di sini T. Harga saham saat SY per T katakanlah di sini. Dibandingkan dengan harga saham sebelumnya. Jadi ST plus Y per SY. Atau bisa dikatakan dalam dalam teori ekonomi ini adalah rasio. Misal, pada waktu kok ST plus Y ini harga sahamnya 100. Padahal sebelumnya itu misal 75. Berarti berapa rasio perubahannya? Itu 100 per 75. Rasio perubahannya. Bukan tingkat perubahan ya, tapi rasio. Kalau tingkat perubahan itu beda. Kalau tingkat perubahan itu selisihnya berapa di antara dua ini dibandingkan dengan harga sebelumnya. Itu namanya tingkat perubahan harga saham. Kalau ini rasio harga saham. Ini istilahnya rasio harga saham perbandingan. Ini berdistribusi geometric Brownian motion. Yang independen terhadap Y jika dan hanya jika kalau dilogaritmakan itu berdistribusi normal. Itu syaratnya geometrik. Geometrik itu berdistribusi log normal. Artinya apa? Kalau dilogkan dia distribusinya normal. Tapi untuk ini sebelum dilogkan distribusinya log normal, setelah dilogkan menjadi normal. Paham ya? Ini geometrik. Kemarin kan kita bahas bahwasannya Brown motion itu berdistribusi normal, ya toh? Normal. Tapi kalau geometrik Brown motion itu berdistribusi geometrik, ya kan? Nah, yang atas ini berdistribusi geometrik, yang bawah juga geometrik. Nah, perbandingannya distribusinya adalah log normal. Karena kalau sudah dilogkan menjadi normal. Itu artinya log normal. Paham? Paham, Pak. Ada yang mau bertanya? Bingung? Jadi S itu sebelum S Y aja. Y apa ya? Bukan Y-nya ya. Pergerakan naik turunnya itu loh. Pergerakan naik turun itu UD-nya itu distribusinya Brownian motion. Kalau naik U, kalau turun D. Dengan jarak yang sama setiap waktunya. Ini namanya gerak Brown, UD, ya kan? Awalnya dulu gerak Brown. Tetapi kalau SY, SY itu apa? SY itu ya sama dengan S0 dikali U dikali D. Berapa banyaknya U, berapa banyaknya D. Katakanlah banyaknya U ini X, maka banyaknya D-nya itu ya Z min X. Sisanya kan, karena di sini Y. Total waktunya Y. Yang naik sebanyak X berarti yang turun sisanya. Kalau naik terus ya berarti kan turunnya 0, pangkat 0.
U dan D itu gerak ground. Ya. Tapi SY itu geometric Brownian motion. Jadi distribusinya geometrik. Kalau Brownian motion distribusinya normal. Nah, sekarang kalau SY itu geometrik, maka SY plus T juga sama geometrik juga. SY plus T sama-sama waktunya, ini juga geometrik Brownian motion. Kalau dibuat rasio perbandingan, itu distribusinya log normal. Karena kalau di log kan jadinya normal. Urut-urutannya begitu. Bisa dipahami? Nah, Karina paham? Tidak apa, Pak. Hasan? Eh, Hah? setengah-setengah Pak. Paham, Hasan? Eh, gimana ya? Insya Allah Pak. Beneran. Setengah-setengah Pak gitu Pak. Setengah-setengah. Setengahnya kemana? Setengahnya paham, setengahnya enggak. Lah iya, nggak pahamnya apa? Tanyakan. Berarti dari rasio itu bisa langsung dilogkan Pak ya? Nah itu kan dia langsung ke apa? Langsung bisa normal ya. Ya. Nah terus misalnya kalau yang selisih tadi Pak, yang dibandingkan dengan harga saham itu, apakah bisa dilogkan juga Pak? Oh, itu yang tingkat ya, tingkat perubahan. Tingkat perubahan itu selisih ya, menggunakan berarti di sini S T plus Y. Ini kan yang tidak saya jelaskan distribusinya. Ya, teman nggak paham ini ya kan, belum tak jelaskan ini. Yang tingkat perubahan kan dibandingkan dengan SY kan. Nah, SY itu distribusinya apa, San? Eh, Geometri Pak. Geometrik. ST plus Y. ST plus Y. Geometri juga Pak. Geometrik. Kalau selisihnya itu dikurangi distribusinya Geometri Pak. geometrik juga. Kalau dibagi dengan geometrik juga Normal. hasilnya Eh, yang atas kalau dikurangi masing-masing geometrik, dikurangi pun tetap geometrik kan? Tapi kalau dibagi geometrik dibagi geometrik, hasilnya apa? Ada yang tahu Log Konstan. normal. Normal, Pak. apa? Log normal. Log normal. Ini kan log normal toh. Ini log normal. Karena yang atas itu geometrik, yang bawah geometrik. Itu bukan tetap geometrik, tapi dia log normal. Kalau dikurangi, ditambah, itu tetap distribusinya. Ya kan? Kalau dibagi, itu hasilnya log normal. Geometrik dibagi geometrik, hasilnya log normal. Kalau ini dilogkan, jadinya normal. Paham ya? Oke. Sekarang Hasan Kenapa? paham? Enggak Pak. Kenapa tadi bisa, kan itu kan yang itu kan udah normal Pak ya? Terus dilogkan lagi, eh gimana sih maksudnya? Gini, Ini belum normal. Ini masih log normal. Log normal beda dengan normal.
log normal itu belum normal. Kalau di lock kan baru dia normal. Itu maksudnya. Bang, San? Paham, Pak. Jadi nilai lognya itu yang normal. Kalau masih asli belum di lock kan, itu belum normal. Distribusinya apa? Namanya log normal. Karena kalau sudah di lock kan baru normal. Sama waktu Anda kuliah teori peluang ya, ada yang atas normal. Kalau ditambah normal hasilnya apa? Hasilnya apa, Wildan? Normal ditambah normal. Hah? Wah, ini teori peluang gabungan ini. Kita apa hasilnya kita? Apa kita? Normal bukan, Pak? Ya, tetap normal. Kan sama dengan ini. Ini geometri dikurang geometri, tetap geometri, nggak berubah. Pengurangan dan penjumlahan itu kan status operasinya sama kan? Nah, tetapi kalau normal dibagi dengan normal. Normal dibagi normal, apakah hasilnya tetap normal? Tentu tidak. Hasilnya apa? Distribusinya. Ada yang tahu? Barangkali Mbak Karina tahu. Ini teori peluang gabungan normal dibagi normal. Hasilnya adalah, oh, nggak tahu. Wildan, nggak tahu. Nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Salma, Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Aksan juga nggak tahu lah. Iya. Apa apa tahu Hasan? Nggak tahu ya. Normal dibagi normal nggak jadi normal. Itu distribusinya adalah apa ini? T-square, Pak. Ah, C square. Yang biasa dipakai di statistik uji F itu loh ya. Uji F, dia menggunakan C square. Oke, dari sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Yang nggak ada, saya lanjutkan penjelasannya dari buku itu. Eh, Dengan kata lain, deretan waktu, deretan harga itu akan menjadi gerak ground geometrik jika rasio. Nah, ini rasio ya. Jadi bukan tingkat, tapi kata-katanya rasio. Harga saham itu, harga aja. Ya, jelas ini harga saham. Harga saham pada waktu pada waktu yang akan datang terhadap harga saham pada waktu sekarang. Jadi sekarang itu ya ini kan tadi T plus Y dengan Y. Itu adalah independen, bebas dari harga saham pada waktu lampau, historical, past history. Tidak tergantung dari harga saham sebelumnya. Tidak bergantung pada harga saham sebelumnya. Rasionya loh ya. Aduh. Rasionya tidak bergantung pada harga saham sebelumnya. Ingat, ini rasio.
Jadi dia hanya bergantung pada waktu saja yang memiliki distribusi log normal dengan parameter rata-ratanya mu T. Nah, ini mu T. Kalau geometrik tadi mu ya. Geometrik itu rata-ratanya mu. Volatilitasnya sigma. Tetapi log normal itu rata-ratanya mu T. Volatilitas variansinya T sigma kuadrat. Jadi hanya bergantung pada nilai T. Hanya bergantung pada T perubahannya. Bisa dipahami? Pak, saya izin nanya. Iya. Berarti itu untuk harga yang sebelumnya, ya, berarti tidak berpengaruh pada harga yang sebelumnya ya Pak ya? Cuma ke T-nya aja. Tapi kan di situ dirasiokan ada eh, ST plus J sama per SJ. SJ kan itu yang di masa, misalnya Pak, SJ-nya itu masa sekarang, ST plus J kan berarti di masa yang depan itu Pak ya. Ya. Nah itu bukannya berpengaruh Pak ya? Pengaruh terhadap Ke masa lampau. masa lampaunya. Iya. Masa lampau itu mempengaruhi harga besok, ya kan? Karena tadi SY itu sama dengan S0 kali U dan G, ya kan? Jadi harga masa lampau mempengaruhi. Atau misalkan kalau Y min D, yaitu U pangkat berapa pergerakan cuma sekali. Berarti mempengaruhi harga, dipengaruhi oleh harga lampau. Iya kan? Itu betul. Tapi ini adalah rasio. Ya kan? Bukan harga sahamnya, tapi rasionya. Kalau harga sahamnya, harga saham waktu lalu mempengaruhi harga sahamnya. Tapi rasionya, rasio itu ya rasio. Rasio itu perbandingannya ini. Perbandingannya. Nah, seperti ginilah. Gerak Brown itu kan begini ya. Posisi dia di sini itu bergantung dari posisi sebelumnya kan. Sama dengan Monte Carlo. Monte Carlo Anda bangkitkan di sini. Dia terakhir di sini, dibangkitkan lagi, bergerak lagi. Nah, pergerakannya ini bergantung pada posisi sebelumnya kan? Itu betul. Nilainya bergantung pada nilai sebelumnya. Tetapi perubahannya ini bergantung nggak dengan perubahan sebelumnya? Perubahan naik turunnya itu loh. Tergantung dari perubahan sebelumnya enggak. Misalkan gini, kemarin naik, sekarang harus turun, kemarin turun, sekarang harus naik, apakah begitu? Tentu tidak. Enggak. Jadi itulah namanya gerak Brown, perubahannya yang tidak bergantung. Tetapi dia bergantung hanya pada waktu. Naik, misalkan waktu 2 kali mau naik lagi, mau turun lagi, atau naik turun, ini bebas. Ini bergantungnya pada waktu. Tidak bergantung pada perubahan sebelumnya. Ingat, perubahan bukan harga saham. Karena di sini rasio yang tidak bergantung. Paham ya, Ildan dan yang lain? Iya Pak. Oke. Jadi ingat, gerak Brown yang kita perhatikan di sini adalah perubahannya, bukan harga sahamnya. Harga sahamnya itu distribusinya nggak punya distribusi malahan. Dia itu acak sekali. Ke acak fluktuatif, nggak punya distribusi dia. Itu harga saham. Tapi yang kita perhatikan yang punya distribusi itu perubahannya, perbandingannya, perubahan perbandingan, perbandingan perubahannya, perbandingan dari harga saham yang akan datang dengan sebelumnya itu loh. Nah, itu yang
tidak bergantung pada harga saham, hanya bergantung pada waktu. Oke, clear ya? Yang lain, Mbak Karina bisa ngikutin dan paham? Mbak Karina, cek sound? Ya, Pak. Ya, paham Masih. ya? Oke. Kalau paham, saya lanjutkan. Hal ini mengakibatkan bahwa sebuah konsekuensi asumsi bahwa harga saham securities price itu harga saham ya, bukan harga satpam ya, bukan harga security ya. Securities price itu artinya harga aset. Nah, asetnya maksudnya saham, sekuritas. Sekuritas di keuangan itu aset. Nah, aset kita di sini saham. Stock price itu lebih khusus stock price. Tapi securities itu harga aset, meskipun aset itu bukan sekedar saham, tapi bisa diterapkan ke saham atau yang lain. Mengikuti gerak Brown geometrik, ya, yang mana mu dan variansinya sudah ditentukan, ya, hanya harga saham sekarang. Harga saham sekarang itu S0 itu loh ya. S0. Harga saham sekarang S0. Karena waktu ke 0 itu di keuangan waktu sekarang. Dan tidak ada harga masa lampau. Karena apa? Mu dan volatilitasnya sudah ditentukan. Loh, kalau belum ada, berarti harus dicari dari harga histori. Kan gitu kan? Jadi harga histori, harga masa lampau itu hanya untuk menentukan mu dan volatilitas. Seperti yang dipermasalahkan Mbak Lutfia dulu. Jadi historical data itu hanya untuk menentukan mu dan volatilitas. Yang dipakai kan cuma S0 aja. Harga saham terakhir yang digunakan sebagai harga saham sekarang. Jadi dalam aset harga saham histori yang lampau, misalkan ini lampau. Ini Anda punya data tahun 2020 sampai 2024. Ini Anda pelajari distribusinya. Yang namanya distribusi kan harus dicari berapa mu, berapa variansinya. Kan gitu toh? Kalau digambar tuh hanya scatter plot aja. Tapi distribusinya kita cari mu dan variansi. Kita nggak peduli distribusi apa dia. Bahkan dia nggak punya distribusi. Tapi kita bisa menghitung mu dan volatilitas. Nah, ini kalau kita bisa menghitung, maka kita bisa lanjut untuk mencari harga saham yang akan datang dengan syarat harga saham terakhir ini kita anggap sebagai harga saham awal, S0. Bisa dipahami, Mbak Karina, yang baru ngikutin harga saham? Sedikit-sedikit, Pak. Sedikit-sedikit. Nanti bertambah-tambah numpuk. Yang penting sedikit-sedikit paham. Masuk sedikit-sedikit paham. Karena melalui apa di bidang yang mungkin belum pernah diketahui sebelum. Udah? Jadi hanya harga saham sekarang. Harga saham kemarin nggak peduli kalau mu dan sigmanya sudah diketahui. Tapi kalau ini belum diketahui, maka Anda harus mencarinya melalui historical data yang harus tahu data sebelumnya.
harga saham sebelumnya kalau belum diketahui. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya, kemungkinan atau probabilitas untuk rasio harga saham pada waktu ke T yang akan datang terhadap harga saham sekarang tidak bergantung pada harga saham. Tidak bergantung pada harga saham. Ingat, rasionya loh ya, Wildan, yang tidak bergantung pada harga saham. Bukan harga sahamnya, kalau harga sahamnya bergantung. Tapi rasionya tidak bergantung. Secara singkat, model ini berimplikasi bahwa probabilitas dari nilai aset yang diberikan pada harga saham untuk waktu atau bulan yang akan datang itu tidak ada masalah apakah harga sekarang itu nilainya 0 atau 0, 10 atau 25. Jadi mau harga saham sekarang nilainya berapapun, Anda nggak peduli. Tetap dipakai harga saham sekarang berapapun. Untuk menentukan harga saham yang akan datang, ya kan? Harga saham historical ketemu itu, ya udah itu aja. Ketemu satu nilai itu apa adanya harga saham itu. Makanya itu nggak peduli apakah harga sahamnya naik apa turun, nggak peduli. Lanjutnya, untuk masalah itu diberikan sebuah simbol, katakanlah harga saham awalnya S0, initial price S0. Nilai ekspektasi dari harga saham pada waktu ke T bergantung kepada keduanya itu adalah geometric Brownian motion parameternya, yaitu mu dan sigma saja. Hanya bergantung pada mu dan sigma. Sekali lagi, nilai harapan dari harga saham pada waktu ke T itu hanya bergantung pada mu dan sigma. Kalau ditulis nilai harapan ekspektasi dari harga saham pada waktu ke T itu hanya sebuah fungsi dari mu dan sigma. Jadi nggak bergantung pada S0. Oke? Secara khusus, harga saham awal, katakanlah S0, loh, ini kemana nih? Nih, ekspektasi dari ST sebuah fungsi terhadap variabel mu dan sigma saja. Ya. Berapapun nilai S0, dia tidak peduli. Tetap dipakai. Jadi hanya bergantung pada mu dan sigma. Karena ini variabelnya T, ya otomatis T akan ikut sebagai variabel. Ini dia berdistribusi
berdistribusi geometrik karena ini merupakan gerak Brown. Kan tadi SY plus T itu gerak Brown. Ekspektasinya ya jadinya gerak Brown geometrik. Gerak Brown geometrik ya. SY, ST, S berapapun, bahkan S12. Itu gerak Brown geometrik. Sehingga ekspektasinya juga merupakan gerak Brown geometrik. Yang mana harga ekspektasinya atau harga yang diharapkan itu berkembang sesuai dengan tingkat mu plus sigma kuadrat per 2. Jadi ini kan faktornya perubahannya adalah kok dijerat-jerat tak kelihatan. Nah, perubahannya ini eksponensial mu plus sigma kuadrat per 2 dikalikan T. Ini faktor perubahannya ini yang di dalam kurung. Bergerak pada tingkat perubahannya ini. Jadi bukan lagi pakai U dan D yang diskrit. Kalau kontinu kita pakai eksponensial. Jadi pergerakannya menaik dengan tingkat perubahannya adalah mu plus sigma kuadrat per 2. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Pak, saya izin bertanya. Silakan Dan. Itu berarti yang T-nya itu nggak ikut di anu kan Pak? Apa ekspektasikan? Yang T yang di luarnya itu. Ini Iya Pak. nggak ikut diekspektasikan maksudnya. Maksudnya itu kan hasil ekspektasinya kan pada tingkat yang mu plus sigma kuadrat per 2. Nah, Nah itu yang eh, ekspektasinya itu T-nya nggak perlu diikutkan atau bagaimana Pak? maksudnya nggak perlu diikutkan. Ya tetap dihitung. Ya tetap dihitung. Ini ekspektasi dari ST adalah ini hasilnya. Nah, ini T-nya tetap dihitung. Tapi variabel yang mempengaruhi itu mu plus sigma. T-nya tetap dihitung ya, namanya dia variabel pada waktu yang akan datang. Tetap dihitung. Bukan tidak ikut diekspektasikan, bukan. Hasilnya tuh ini. Ini hasilnya. Yang diekspektasikan kan ST. Ekspektasi maksud kamu apakah T-nya diekspektasikan seperti ini? Loh, ngapain waktu kok diharapkan kan aneh. Waktunya kan udah jelas toh. Saya ingin menghitung 10 bulan yang akan datang. Ya jelas waktunya, ngapain diekspektasi? Waktunya 10 T-nya. Ekspektasi dari 10 berapa? Ya tetap aja 10. Ya enggak? Hildan? Iya Pak. Nah, waktunya bukan perlu enggaknya diekspektasikan. Waktu kan udah tertentu. Mau mengharapkan harga saham berapa bulan? 10 bulan, Pak. Ya, berarti ya waktunya jangan diharapkan lagi. Waktunya udah jelas. Yang diharapkan itu adalah harganya. Karena kita nggak tahu. Waktunya udah tahu 10 bulan mau kita tentukan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, San. kan kalau ST itu kan dia ini Pak ya, apa untuk pakai T-nya kan dia ada T besar sama delta T. Itu ngaruh gak Pak untuk di ekspektasinya?
T besar dan T kecil. Ya, ya, yang T besar sama delta T itu, Pak. Ngaruh nggak, Pak? Oh, T besar itu batas T terakhir, ya. Mulai dari 0 sampai T di dalamnya ini ada T kecil. Termasuk Y, T itu ada di dalamnya ini. Ya, T itu kan selisih waktu, ya kan? Di sini selisih waktu itu T. Karena tadi Y plus T, berarti di sini jaraknya itu T. Karena ini Y plus T di sini. Y plus T jaraknya ini adalah T. Selisih waktu. Nah, bedanya dengan yang delta T itu begini. Ini 0 sampai T. Sampean mau partisi berapa? Misalkan harian. Ini coret-coretannya makin bingung. 0 sampai T. T itu waktu yang akan datang terserah mau T itu setahun, 2 tahun, 10 tahun, terserah. Karena kita memprediksi harga saham pada waktu yang akan datang, katakanlah pada T tahun yang akan datang. Maka kita butuh partisi ini, beberapa partisi untuk dibuat diskritisasi. Mau dibuat berapa partisi terserah, mau dibuat harian bisa, bulanan bisa, terserah. Anggap aja partisinya sebanyak 100, berarti N-nya 100. Yang biasa kita pakai N100. Maka delta T-nya adalah T per 100. Ya kan, San? T per N, toh. Iya, Pak. T per 100 itu delta T itu ininya delta T. Jaraknya sama. Nah, tetapi kalau yang saya bahas tadi antara Z dan T itu bukan delta ya. Ini T besar. Di sini itu Z, terserah Z ini pada waktu keberapa di sini, ya kan? Pada waktu keberapa kan kalau bisa dicatat ini pada waktu S1, ini S2, ini ST ke-12, ST12. Ini S ke N. S ke N kan sama dengan S ke T besar kan? Paham ya? Nah, Y-nya ini terserah mau Y-nya berada di S keberapa. Kemudian di sini jarak satu periode katakanlah T, maka di sini Y plus T. Terserah mau T ini sama dengan berapa, mau berapa langkah dia ngambil jarak sampai ke sini bebas. Karena waktu. Mau berapa delta T dia mau ke sini. Misalkan ini 3 bulan yang akan datang, berarti ini kalau ini bulanan kan 3 kali delta. Nah, T di sini beda dengan delta T yang di sini. Paham? Gimana, San? Iya, paham, Pak. Paham ya? Bisa memposisikan di mana YT, di mana delta T. Dan termasuk T besar. Kalau T besar mah di akhir pasti ya. T besar itu waktu jatuh tempo. Ini mungkin Mbak Karna baru tahu istilah waktu jatuh tempo. Waktu terakhir. Kalau TT kecil itu waktu-waktu sebelum jatuh tempo. Itu TTT kecil.
Ya, kalau nggak ada yang bertanya lagi, sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya. Ini tadi Mas Wildan nggak nanya, kok bisa? Maka saya kasih tanya ini. Mas Wildan kan tanyanya T-nya nggak diekspektasi. Masalah itu malah ditanya. Yang saya tanyakan, loh, kenapa kok bisa ekspektasi ST sama dengan ini? Ini yang saya tanyakan. Coba dicari. Salah sendiri nggak nanya. Silakan dicoba mencarinya. Saya tunggu. Kalau ini belum paham, ya nggak bisa lanjut ini. Karena mencari ekspektasi, meskipun teori peluang, Anda pasti tahu cara mencari ekspektasi. Tapi kok bisa ketemu ini gitu loh. Oke, saya tunggu barangkali 5 atau 10 menit nih. Silakan.
Sudah ditemukan? Belum ya? Ah, jadi oleh-oleh. Jadinya oleh-oleh tambahan. Wildan belum? Belum, Pak. Hmm, ya dibuat oleh-oleh. Ini saya sudah nemu, Pak, tapi masih bingung. Dicoba aja. Dicoba, Mbak. Gimana ditampilkan? Ya, sebentar, Bapak. Sudah terlihat nggak, Pak? Ya, dijelaskan. Jadi rumus dari ST itu kan ketika berdistribusi log normal itu kan saham kan itu kontinu. Nah, rumusnya itu ST sama dengan S0 dikali eksponen dari XT. Nah, di mana T-nya itu lebih dari sama dengan 0. Terus untuk ekspektasi dari eksponensial X itu sendiri adalah eksponensial eh, dari ekspektasi X ditambah dari variansi X per 2. Nah, di mana ekspektasi X ini kan merupakan rata-rata, sedangkan var X ini kan variansinya. Nah, untuk yang berdistribusi log normal tadi rata-ratanya kan mu T, dan untuk volatilitasnya kan T dikali sigma kuadrat. Terus ini untuk rumusnya per 2, ini per 2 juga. Sehingga untuk rumus selanjutnya ekspektasi dari ST itu S0 dikalikan ekspektasi dari eksponensial X. Sehingga S0 dikalikan ekspektasi dari mu T ini ditambah T sigma kuadrat per 2. Terus ini T-nya dipindah ke depan, disederhanakan jadi S0 dikalikan ekspektasi eh, T, eksponensial T dikalikan mu plus sigma kuadrat per 2. Ada yang komentar? Silahkan. Itu, Pak, saya. Yang variansi X per 2-nya itu dari mana? Ini kan saya nemu di buku N Elementary yang pertama kami dapat itu, Pak. Rumus dari ekspektasi eksponensial X. Nah, rumusnya ini kan ini. Terus mungkin kalau var X ini kalau di distribusi log normal kan T sigma kuadrat. Nah, dari rumus kan sudah var X per 2. Jadi, untuk selanjutnya ditemukan T sigma kuadrat per 2. Bagaimana, Wildan? Sebentar-sebentar ini kayak masih nge-lag ini. Kok tiba-tiba muncul gitu gitu loh. Yang lain? Coba saya tanya, itu yang X distribusinya apa?
Yang ekspektasi X ini ya, Pak? Ya, X saja. Distribusinya apa? X saja distribusinya apa? Taman tadi mengatakan log normal ya. X-nya itu normal, Pak. Normal apa log normal? Eksponensial X-nya Saya yang tanya X-nya normal. normal. Ekspektasi X-nya normal ya. Ya, Normal rata-ratanya atau ekspektasinya apa? kalau normal ekspektasinya rata-ratanya mute, kalau Hah? Mute? iya, Pak. X-nya normal. Gerak brown normal kan? Gerak brown itu. X-nya gerak brown toh. Ya, Rata-ratanya mu. mu apa mute? Mu, Pak. Lah kamu nulisnya kok mute? X-nya gerak brown, itu normal. Kalau eksponensial X itu log normal. Beda kan? Iya, Kalau log normal, ekspektasinya mute. Beda. Ya kan tadi begitu. Yang tadi saya simpulkan Y kan, yang eksponensial Y. Sekarang kan pakai X, nggak apa-apa. Tapi distribusinya X dan Y sama, normal. Tapi eksponensial Y atau eksponensial X log normal. Kalau log normal, ekspektasinya benar mute. Tapi kalau normal, ekspektasinya mu. Nah, ini bagaimana penjelasannya? untuk itu kurang paham sih, Pak. Jadi mungkin perlu ada kejelasan lebih lanjut gitu ya. Yang jelas eksponensial X itu log normal. Jadi ekspektasinya ya sama dengan rata-rata dari log normal. Anda tahu distribusi normal, udah pasti. Distribusi log normal juga mungkin dari peluang dulu diajarkan atau belum bisa dicari. Cara mencari nilai ekspektasi itu sama dengan mencari nilai rata-ratanya. Kalau rata-ratanya normal, itu mu. Variansinya sigma kuadrat, itu normal. Karena X-nya kan normal. Tapi kenapa di situ ditulis mute? Nah, ini timbul pertanyaan. Kalau tadi Mas Wildan kan tanya dari mana itu varian per 2, dari rumus-rumus yang mana penjelasannya mungkin perlu di detail lagi. Padahal rumusnya ekspektasi itu kan secara umum penjumlahan atau mungkin perkalian kalau kontinu, kalau atau mungkin integral kok perkalian. Integral kalau kontinu, nilai-nilai perkalian dari nilai-nilai fungsi tersebut dikalikan peluangnya, ya kan? Itu definisi dari ekspektasi, itu rumusnya begitu. Nah, ini kenapa kok yang diekspektasikan yang pangkatnya E-nya keluar, ya kan? Nah, butuh penjelasan juga ini supaya dipahami, mungkin kurang lengkap, kurang detail. Hasilnya benar, tapi caranya yang perlu dipahami. Kita harus tahu caranya. Kan kita di sini latihan soal ini adalah dari mana caranya. Kalau hasilnya kita kan mau membuktikan itu berarti caranya dari mana. Waktunya udah habis ya, lebih dari jam 3. Berarti oleh-oleh ya, tapi nggak perlu saya tambahkan olehnya karena oleh minggu lalu masih belum dibahas. Gitu ya, ada pertanyaan sebelum ditutup. Jadi kembali dibuka di teori peluang boleh. Log normal itu apa sih ya? Fungsinya kayak apa? Bagaimana ekspektasinya? Kalau normal mungkin udah biasa, fungsi normal ekspektasinya mu. Tapi log normal ekspektasinya kayak apa? Tadi Mbak Ita mengatakan log normal.
mute itu benar, tapi kalau normal X-nya bukan mute tapi mu. Nah, ini sebuah masalah. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita akhiri ya dengan membawa kengeluhannya. Satu itu cukup ngeluh. Kalau minggu lalu tugasnya saya kira itu peluang-peluang nggak cukup berat ya. Justru yang teorinya ini membuktikannya bukan latihan malah berat. Karena bukunya itu langsung, nggak ada penjelasan caranya dari mana. Ya memang harus dibuka bab-bab sebelumnya, ya jelas. Bahkan kuliah-kuliah sebelumnya juga bisa dicari. Kalau nggak ada pertanyaan, cukup kita akhiri. Cukup ya, Salma, Alima. Oke, nanti akan saya Cukup. share untuk record Zoom-nya. Barangkali Lutfia sama Cahyo yang nggak ikut bisa putar ulang. Dengan baca alhamdulillah kita akhiri sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.